Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekali Dea Putri dengan nomor NPM 202221500337, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Adapun maksud dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Asad STH IMPD. Nah, pada video ini akan berisi tentang narasi saya mengenai materi-materi yang saya pahami selama 1 semester ini. Materi-materi itu diantaranya adalah sumber-sumber ajaran agama Islam, politik dalam Islam, toleransi antar umat beragama, dan akhlak. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam hidup, baik di dunia dan di akhirat, berisi hal-hal seperti petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Nah, petunjuk akidah ini merintikan keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan kepastian akan adanya hari kebangkitan. Kemudian isi Al-Quran selanjutnya ada mengenai petunjuk syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan sesama insan demi kebahagiaan hidup. Selanjutnya ada petunjuk mengenai akhlak, yaitu mengenai yang baik dan buruk. Isi Al-Quran juga ada kisah-kisah umat manusia di masa lampau, kemudian berita tentang zaman yang akan datang, benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, serta isi Al-Quran yang terakhir, yaitu hukum yang berlaku bagi alam semesta. Nah, sistematika Al-Quran, bila dilihat dari segi bahasanya, sistematika itu berarti urutan atau susunan, yang jika digabung dengan kata Al-Quran, maka sistematika Al-Quran membahas tentang urutan atau susunan ayat-ayat maupun surat-surat dalam Al-Quran. Nah, jika dilakukan perenungan secara mendalam, setiap ayat-ayat Al-Quran serta dielaborasi maknanya, maka akan ditemukan bahwa antara ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran ini sebelum dan setelahnya ini terdapat korelasi positif yang menunjukkan bahwa ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran menjadi satu kesatuan yang padu yang sekaligus mengcounter pandangan yang menyatakan bahwa sistematika susunan surat-surat dalam Mushaf Utsmani bersifat kacau. Nah, sebagai contoh akan adanya hubungan yang kokoh antara ayat-ayat Al-Quran, baik antara ayat dalam surat itu sendiri ataupun antara ayat dalam satu surat dengan surat yang lainnya, itu antara hubungan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang menempati urutan surah nomor 2 setelah surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya ada mengenai hadis. Nah, apa sih hadis itu? Nah, secara bahasa, hadis artinya sesuatu yang baru, dekat, atau singkat. Hadis juga bisa berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sementara secara istilah, hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Hadis dapat menjadi penjelas bagi ayat Al-Quran yang bersifat global. Selain itu, hadis juga bisa melengkapi perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Nah, lantas apa sih fungsi dari hadis itu? Nah, fungsi hadis yang pertama itu sebagai untuk memperjelas isi Al-Quran atau bayan takrir. Selanjutnya untuk menafsirkan isi Al-Quran atau bayan tafsir. Yang ketiga untuk mengkhususkan yang bermakna umum atau tahsim al-am. Dan yang terakhir untuk mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya atau bayan takbilah. Selanjutnya ada mengenai tentang ijtihad. Nah, menurut bahasa, ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, tujuan dari ijtihad ini adalah untuk menentukan hukum dari perkara yang baru demi memenuhi keperluan umat muslim akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Nah, ijtihad ini dibagi lagi macam-macamnya. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama itu ada ijma', yang artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Kemudian ada al-ijma' yang artinya keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Nah, hasil dari ijma' ini adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat. Macam-macam istilah selanjutnya ada qiyas yang merupakan menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Nah, dalam Islam, ijma dan qiyas tadi itu sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Selanjutnya ada ihtisan yang artinya fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Selanjutnya ada maslahah mursalah yang merupakan tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Nah, selanjutnya lagi macam-macam istilah ada sodo zariyah yang artinya tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya ada istihad
yang merupakan tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Lantas apa contohnya? Contohnya adalah ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? Nah, maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula, bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang, sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada urf, yaitu tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Tadi mengenai sumber-sumber ajaran agama Islam. Selanjutnya materi mengenai politik dalam Islam. Nah, apa itu politik Islam? Nah, politik itu identik dengan kata siasah yang secara kebahasan artinya mengatur. Nah, kata ini diambil dari akar kata sasa yasusu yang berarti mengemudikan, mengendalikan, dan mengatur. Nah, secara umum siasah ini berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syariat agama Islam. Nah, secara khusus siasah bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu masalah yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Lantas apa tujuan politik Islam? Nah, tujuan sistem politik Islam ini adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Nah, tujuan utamanya ini ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Nah, ada 10 perkara penting sebagai tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam. Yang pertama itu untuk memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua, untuk melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Kemudian yang ketiga, itu menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang keempat, untuk melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarat demi melindungi hak manusia. Yang selanjutnya, untuk menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Yang keenam, untuk melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Kemudian yang ketujuh, untuk mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarat. Kemudian yang selanjutnya ke-8, untuk mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada pemendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. Yang ke-9, melantik pegawai-pegawai yang cakap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan urusan pendapatan negara. Nah, yang terakhir, untuk menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam urusan awam demi untuk memimpin negara dan melindungi adil. Selanjutnya ada prinsip politik Islam. Nah, Islam merupakan sejumlah prinsip dan kualitas berpolitik dan negara. Nah, paling tidak ada 7 prinsip politik Islam yang tersirat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada amanah, dikarenakan seorang politisi adalah pemegang mandat rakyat atau konstituen, di mana di dalamnya terkandung sebuah perjanjian, maka menjalankan amanah merupakan sebuah kewajiban. Kemudian prinsip yang kedua ada keadilan, di mana keadilan harus dijalankan dengan kejujuran, ketulusan, dan integritas. Yang ketiga ada musyawarah, di mana musyawarah merupakan sebuah media mencapai hasil mufakat atau pengambilan jalan tengah. Yang keempat ada kebinekaan dan kebangsaan atau syabi, dan selanjutnya ada kebebasan atau huria. Selanjutnya ada kemaslahatan dan kesejahteraan, di mana kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama didirikannya sebuah negara. Kemudian yang terakhir ada perdamaian. Nah, di mana pada dasarnya Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian. Jalan damai merupakan jalan yang selalu dipilih oleh Nabi. Dalam kondisi negara yang damai juga, umat beragama ini bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang. Dalam kondisi damai pula, Islam bisa didialogkan kebenarannya dengan umat agama lain. Lantas, apa kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional? Nah, ini ada beberapa bentuk kontribusi umat Islam dalam perpolitikan Indonesia. Nah, yang akan saya paparkan ini pada era reformasi perjuangan. Reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi, di antaranya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, presiden kita keempat. Muncul juga nama Nurholis Majid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian bertahun-tahun reformasi bergulir. Kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam juga mulai kembali dimunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam. Kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai politik tersebut diantaranya antara lain PKB, PKU, PNU, PBN, PKS, PKNU, dan lain sebagainya. Itu dia mengenai politik Islam. Nanti selanjutnya itu toleransi antar umat beragama. Sebelum itu, kita patut mengetahui apa itu pengertian dari toleransi. Nah, toleransi itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, tolerance, yang berarti sabar dan berlapang dada. Kemudian dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi itu adalah tasamuh, mana makna kata ini berkembang dan mempunyai arti sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Dengan demikian, makna kata tasamuh memiliki keutamaan karena melambangkan sikap pada kemuliaan diri dan keikhlasan. Dari semua pengertian dan arti toleransi secara bahasa tadi, maka dapat disimpulkan nih bahwa toleransi adalah
sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi. Toleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing. Nah, konsep toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik bagi setiap individu. Kebebasan dan toleransi ini merupakan dua hal yang tidak bisa diabaikan, namun tidak jarang banyak pihak yang sering mengabaikan aspek toleransi. Mereka berusaha untuk merukunkan perbedaan di tengah masyarakat dengan cara memaksakan toleransi itu sendiri, tetapi membelenggu kebebasan. Sementara toleransi dan kebebasan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan, senada dan seirama. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lantas problematika kehidupan antar umat beragama ini apa saja sih? Nah, salah satu problematika pada kehidupan beragama itu adalah konflik antar umat beragama. Nah, konflik antar umat beragama ini sebenarnya sudah muncul sejak dulu. Konflik agama ini juga terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Kemudian munculnya penilaian satu kelompok dan kelompok lainnya biasanya menjadi pemicu konflik umat beragama ini. Dimana setiap orang boleh memiliki pendapat atau penilaian sendiri, tapi alangkah baiknya kita tidak memprovokasi atau terprovokasi oleh orang lain supaya konflik dapat berkurang. Nah, konflik antar umat beragama yang berkepanjangan dan terus-menerus dibiarkan akan menjadi petaka yang cukup besar yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Lantas apa faktor-faktor penyebabnya? Nah, ini bisa jadi karena masyarakat masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Kemudian masyarakat masih memendirikan diri sendiri atau menganggap agamanya ini yang paling benar. Masyarakat juga masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Kemudian kurangnya sikap saling memahami dan menghargai agama lain, sehingga dalam kehidupan umat beragama ini tidak ada sikap saling menghargai hakikat dan martabat manusia, di mana nilai-nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama. Nah, contoh-contoh konflik antar umat beragama yang pernah terjadi di Indonesia itu ada banyak. Nah, di antaranya ini ada konflik Ambon. Nah, konflik ini terjadi tahun 1999 yang merupakan konflik yang berasal dari kaum muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Nah, konflik ini dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh salah satu pemuda muslim terhadap warga Nasrani. Nah, konflik ini semakin berkembang saat isu-isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Dan selanjutnya ada konflik Tolikara, di mana konflik ini terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Korem di Tolikara, dan aparat keamanan saat itu tidak berdaya menghadapi massa. Dan selanjutnya ada konflik Aceh yang terjadi di daerah Singkil tahun 2015. Konflik ini terjadi karena adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Selanjutnya ada konflik Situbondo yang terjadi tahun 1996, di mana kerusuhan ini terjadi karena warga tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. Kemudian penista agama disembunyikan di dalam gereja. Setelah itu menimbulkan pihak-pihak yang masuk ke dalam gereja, sekolah Katolik, dan kios-kios Tionghoa dan menimbulkan kerusakan. Lantas apa dampak dari konflik antar umat beragama? Yang pertama, itu udah pasti menimbulkan kerusakan atau keretakan di masyarakat, baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Kemudian ini juga dapat menyebabkan perubahan pada kepribadian seseorang. Misalnya, muncul rasa curiga satu dengan yang lainnya, rasa benci terhadap lainnya, dan akhirnya semua itu menimbulkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Kemudian dampak selanjutnya ini timbulnya korban jiwa jika sampai terjadi kekerasan. Kemudian selanjutnya bertambah banyaknya kemiskinan yang ada di masyarakat akibat dari tidak adanya keamanan. Selanjutnya lumpuhnya roda perekonomian jika suatu konflik tetap berlanjut menjadi tindakan kekerasan. Dan yang terakhir, menjadi terhambatnya masalah pendidikan baik formal dan non formal karena akibat dari rusaknya sarana dan prasarana pendidikan. Lantas, apa upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Sebelum itu, kita harus tahu istilah rahmatan lil alamin, dimana ini terdiri dari dua kata, rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Maka makna Islam, rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadiran di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Nah, konsep rahmatan lil alamin yang benar juga adalah konsep yang menyebarkan kebaikan, rasa sayang, cinta, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, serta membantu memberikan solusi bagi segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, konsep rahmatan lil alamin sejatinya mempertimbangkan keimanan kita terhadap Allah SWT, sekaligus mempertimbangkan hubungan sesama manusia dan alam. Kemudian pemberian edukasi mengenai pemahaman rahmatan lil alamin yang benar harus ditanamkan agar dapat membuka pandangan masyarakat terhadap segala kesalahpahaman yang terjadi pada setiap konflik di Indonesia maupun di dunia yang mengatasnamakan Islam. Atas penerapan konsep rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Pertama, itu bisa bersikap toleransi, menjauhi sikap diskriminatif, dan peduli terhadap sesama. Lanjut materi terakhir, yaitu mengenai tentang akhlak. Nah, apa sih akhlak itu? Nah, akhlak itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq, yang artinya
perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Nah, ruang lingkup akhlak ini tidak memiliki pembatasan, melainkan mencakup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu dengan nilai-nilai perbuatan. Nah, ruang lingkup akhlak ini mencakup tentang hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Ruang lingkup akhlak dalam Islam adalah seluas manusia itu sendiri, yang mesti diaplikasikan fi kulli al-makan wa fi kulli al-zaman. Selanjutnya ada pembagian akhlak yang menurut Al-Ghazali ini dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Di mana akhlak tercela ini adalah perilaku-perilaku yang mengikuti nafsu, yang condong pada perbuatan-perbuatan tercela, seperti contohnya itu kebencian, dusta, ceroboh, tamak, munafik, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Sedangkan pembagian akhlak berdasarkan objeknya ini dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kepada makhluk yang dibagi lagi menjadi 5, yaitu akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap alam lingkungan. Kemudian pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ini merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak para anak didik atau orang di sekitar kita dan umat manusia agar mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji, atau dengan kata lain agar manusia ini diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, tujuan pembinaan akhlak ini itu untuk mendidik warga negara mukmin dan masyarakat muslim agar dapat merealisasikan ubudiyah. Itu dia tadi narasi dari 4 materi yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.